Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat bertemu kembali dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kita kali ini kita ingin memperbincangkan psikologi dan tasawuf yang diberi judul Memotret Relasi Psikologi dengan Tasawuf. Sebelum berlanjut kepada teman-teman dan sahabat semuanya, saya persilahkan untuk memberikan sumbangan likes, subscribe, dan komen di channel YouTube ini. Terima kasih. Saudara-saudara, kalau kita ingin memotret relasi psikologi dengan tasawuf, terlebih dahulu ingin kita lihat makna tasawuf dan makna psikologi, khususnya psikologi agama. Tasawuf bersumber dari akar kata sufi, sufah, yang berarti penghuni emper Masjid Nabawi. Saf artinya barisan dalam sholat berjamaah. Kata suf berarti kain terbuat dari bulu yang biasa dipakai para sufi. Sementara itu, kata sophos berasal dari istilah Yunani berarti bijaksana. Jika dicermati, kata tasawuf itu mengandung arti kehidupan jiwa dan mental seseorang. Para sufi mencontoh para sahabat yang senantiasa berebut untuk menempati barisan saf pertama. Dengan harapan hatinya dekat dengan Nabi, jiwanya suci seperti Nabi. Para sufi berusaha senantiasa hidup sederhana dalam materi dan berjuang keras dalam mencapai kesempurnaan rohani. Sementara itu, kata sophos yang berarti bijaksana melambangkan bahwa para sufi selalu bersikap bijaksana terhadap siapapun. Sikap bijaksana merupakan sikap yang adil dan seimbang, jauh dari jiwa zalim. Muhammad Aqil menghimpun beberapa rumusan hakikat tasawuf sebagai berikut. 1. Tasawuf merupakan kehidupan spiritual, hayat ruhiyat. 2. Tasawuf adalah kajian tentang hakikat. 3. Tasawuf adalah bentuk dari ihsan, aspek ketiga setelah iman dan Islam. Dan yang keempat, tasawuf merupakan jiwa atau ruh Islam. Keempat rumusan tasawuf itu secara keseluruhan menekankan pada aspek kejiwaan, spiritual, dan kehidupan mental. Al-Hujwiri mengatakan tasawuf sangat berkaitan erat dengan usaha penyucian jiwa manusia. Sedangkan menurut Harun Nasution, tasawuf bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan. Sehingga disadari benar bahwa seorang yang berada di hadirat Tuhan. Sedangkan intisari ajaran tasawuf adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhannya. Sementara itu, kalau kita memotret pula sisi psikologi agama, jika kita kutip pendapat psikolog Islam Profesor Zakiyah Derajat menjelaskan bahwa psikologi agama adalah ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang yang menyangkut cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku yang tidak terpisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan itu masih dalam konstruk kepribadiannya.
Sedangkan menurut Jalaluddin dan Ramayulis, psikologi agama merupakan ilmu yang khusus mengkaji sikap dan tingkah laku seseorang yang timbul dari keyakinan yang dianutnya berdasarkan pendekatan psikologi. Dari beberapa pengertian psikologi ini, ada beberapa catatan penting yang bisa kita kemukakan. Pertama, psikologi agama menitik beratkan pada aspek pengaruh, karena ada yang menyebut psikologi agama sebagai ilmu pengaruh, yakni ilmu yang mempelajari sikap dan perilaku seseorang sebagai hasil pengaruh keyakinan atau kepercayaan agama yang dianutnya. Kedua, psikologi agama mengkaji proses terjadinya pengaruh tersebut. Psikologi agama mengkaji bagaimana proses terjadinya pengaruh suatu kepercayaan atau keyakinan dalam menumbuh kembangkan jiwa keagamaan. Ketiga, psikologi agama mengkaji kondisi keagamaan manusia, bagaimana terjadinya kemantapan dan kegoncangan jiwa dalam keberagamaannya, juga menjadi objek kajian penting psikologi agama. Tiga ranah itu yang menjadi kajian pokok psikologi agama. Maka bila dicermati dari ketiga kajian pokoknya, jelas bahwa psikologi agama merupakan hasil dari tindakan atau mengkaji bagaimana tindakan-tindakan seseorang dalam keyakinan atau dalam mengimplementasikan keberagamaannya. Dengan demikian dapat dipahami, psikologi agama adalah ilmu psikologi yang menekankan kajiannya pada pengaruh proses kejiwaan dan bentuk kemantapan dan kegoncangan dalam kehidupan keberagamaan manusia. Psikologi agama adalah studi psikologi dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan manusia, dengan tetap berpijak pada prinsip ilmu psikologi. Bagaimana bentuk pengaruh ajaran keagamaan, bagaimana terjadinya proses pembentukan suasana kejiwaan, dan bagaimana pula bentuk kepribadian keagamaan manusia. Dari sisi inilah psikologi agama dan tasawuf bisa terjalin benang merah dan memperlihat perilaku beragama manusia. Saudara-saudara, secara formal sebagai disiplin ilmu, psikologi agama dan kesehatan mental banyak ditemukan dalam khazanah keilmuan Muslim, terutama di zaman keemasan kebudayaan Muslim. Jadi, hanya ilmu tasawuf yang sudah dikenal dan berkembang sejak dahulu, karena psikologi agama dan kesehatan mental baru muncul pada abad modern, tepatnya sekitar abad ke-19. Namun, secara substansial harus diakui bahwa embrio kedua ilmu itu sudah ditemukan jauh sebelum tahun kelahirannya. Benang merah persinggungan antara ketiga ilmu itu memungkinkan untuk dilacak dalam khazanah sejarah keilmuan Islam. Secara sederhana, diskusi mengenai khazanah keilmuan Muslim dalam sejarah biasanya dikaitkan dengan dua kerajaan Muslim di barat dan di timur. Di barat diwakili oleh Daulah Amawiyah yang berpusat di Cordoba, Spanyol, sedangkan di timur diwakili oleh Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Kedua kerajaan Muslim itulah yang mengibarkan panji kemajuan ilmu keislaman dan sekaligus terlahirnya para pemikir-pemikir Muslim di setiap bidang keahliannya masing-masing. Saudara-saudara, namun seiring dengan perkembangan zaman terjadi proses penyempurnaan makna
oleh berbagai pakar keilmuan, baik makna psikologi ataupun makna kesehatan mental yang merupakan bagian dari psikologi itu sendiri. Makna kesehatan mental oleh para pakar sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Zakia Drajat, bahwa makna kesehatan mental mencakup seluruh potensi manusia. Menurut beliau, kesehatan mental adalah bentuk personifikasi iman dan takwa seseorang. Ini dipahami bahwa secara kriteria kesehatan mental yang dirumuskan harus mengacu tentang integritas kepribadian, realisasi diri, aktualisasi diri, penyesuaian diri, dan pengendalian diri. Maka parameternya harus merujuk pada iman dan takwa. Dilibatkannya unsur iman dan takwa dalam teori kesehatan mental itu bertopang pada suatu kenyataan bahwa tidak sedikit ditemukan orang yang tampaknya hidup sejahtera dan bahagia, kepribadiannya menarik, kehidupan sosialnya sangat bahagia, ekonominya mapan, anak-anaknya memiliki pendidikan yang tinggi dan cerdas-cerdas. Akan tetapi sebenarnya jiwanya gersang dan stres lantaran dia tidak beragama. Hal ini bentuk kesehatan mental semu, sebab tidak mempunyai makna spiritual dan nilai ketuhanan. Atau bisa saja terjadi pada orang-orang yang memiliki agama, kehidupannya bagus, ekonominya mapan, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tetapi sesungguhnya terjadi kegoncangan dalam batinnya, terjadi kekeringan dalam jiwanya, karena hari-harinya gersang, karena jauh dari makna spiritual dan nilai-nilai ketuhanan atau transenden dalam jiwanya, dalam kehidupannya tidak pernah terjadi dengan sang kholiknya. Nah, keadaan yang begini merupakan gangguan kesehatan mental kalau dilihat dari perspektif kesehatan mental psikologi agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakikat kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian, keharmonisan, dan integralitas kepribadian yang mencakup seluruh potensi manusia secara optimal dan wajar. Ditegaskan kembali oleh Zakia Drajat bahwa ada 4 aspek penting yang mesti dicermati. Pertama, ketika seorang mampu menghindarkan diri dari gangguan mental dan penyakit jiwa. Kedua, ketika seseorang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, alam, dan Tuhannya. Tiga, ketika seorang mampu mengendalikan diri terhadap semua problema dan keadaan kehidupan sehari-hari. 4, ketika dalam diri seseorang terwujud keserasian dan keharmonisan fungsi kejiwaan. Keempat bagian ini menandakan bahwa seseorang telah memposisikan mentalnya terhubung secara spiritual dan nilai-nilai ketuhanan. Saudara-saudara, pada kajian filsafat di mana cabang keilmuan Islam berkembang sangat pesat, secara formal bisa kita lihat sebagai disiplin ilmu psikologi agama dan kesehatan mental memang belum banyak ditemukan dalam khasanah keilmuan Muslim, terutama di zaman keemasan kebudayaan Muslim. Jadi hanya ilmu tasawuf yang sudah dikenal dan berkembang pada saat itu dan sejak dahulu kala. Baik saudara-saudara, sekarang kita potret pula bagaimana posisi tasawuf, psikologi agama, dan kesehatan mental. Untuk menjawab pertanyaan ini,
mari kita rujuk pendapat Usman Bakar yang memberikan suatu ilustrasi bahwa dalam khasanah intelektual muslim, pengkajian psikologi sudah mencakup proses hierarkis perkembangan berbagai daya jiwa, sifat dan fungsi psikis, dan arah tujuan akhir aktivitas daya jiwa. Kajian ini dipelopori oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Sekalipun kajian mereka masih bersifat filosofis, namun setidaknya usaha para tokoh tersebut telah menorehkan dan menelurkan benih bagi studi psikologi di masa mendatang, bahkan sampai di kekinian. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh A.E. Afifi menghasilkan suatu temuan bahwa filsafat mistis Ibnu Al-Farabi telah banyak menguraikan butir-butir kajian penting tentang kejiwaan yang kelak menjadi embrio bagi lahirnya studi psikologi modern. Pada masa itu, Ibnu Al-Farabi sudah membahas mengenai psikologi empiris, sifat dan fungsi kejiwaan, dan teori mimpi yang di kemudian hari banyak diungkapkan oleh Sigmund Freud. Pengkajian Ibnu Al-Farabi mengenai butir-butir psikologis tidak dapat dipisahkan dengan penghayatan sofistik yang memberikan arti penting bagi pencarian titik persinggungan antara kajian sofistik, psikologi agama, dan kesehatan mental. Bila dilihat dari segi makna psikologi agama, telaah psikologi Ibnu Al-Farabi memberikan sumbangan cukup strategis bagi pengkajian psikologi agama di masa berikutnya. Psikologi agama yang berarti ilmu pengaruh atau penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam memahami berbagai aspek keagamaan mengisyaratkan bahwa usaha para pemikir muslim tersebut sudah meletakkan dasar strategis penelitian dan riset dalam bidang psikologi agama. Saudara-saudara, di samping psikologi agama yang diartikan sebagai ilmu pengaruh yang secara substansial sudah banyak dikaji oleh Al-Ghazali, pembahasan di seputar pengaruh ajaran agama terhadap kehidupan keagamaan banyak terdapat dalam magnum opusnya, yakni Ihya Ulumuddin dan Al-Munkis min Ad-Dalal. Kedua buku ini tidak hanya menguraikan mengenai pengaruh ajaran agama terhadap kehidupan keberagamaan, tetapi juga tentang penghayatan Al-Ghazali sendiri terhadap adanya pengaruh ajaran Islam. Satu hal paling masyhur dalam kedua buku tersebut adalah konversi Al-Ghazali yang di kemudian hari menjadi bagian penting dalam kajian psikologi agama. Konversi Al-Ghazali tidak dipahami sebagai proses perpindahan dari satu agama ke agama lain, namun merupakan proses kematangan keberagamaan. Model konversi Al-Ghazali ternyata cukup menarik bagi William James, seorang tokoh perintis ilmu psikologi agama. Lebih jauh dan luas, William James mendeskripsikan proses konversi dalam buku monumentalnya yang berjudul The Varieties of Religious Experiences. Selanjutnya, penjelasan ini setidaknya memberikan suatu isyarat bahwa kedua karya Al-Ghazali tersebut dapat diposisikan sebagai karya pemberi inspirasi kelahiran psikologi agama. Secara epistemologi, tasawuf berkaitan dengan penghayatan keagamaan dalam aspek esoterik, karena tasawuf banyak menggunakan kolab ketimbang akal. Tasawuf lebih bersifat religius estetis karena tasawuf bagian dari doktrin dari ajaran agama Islam. Pembenaran terhadap ajaran Islam menjadi
prasyarat dalam penghayatan dan pengkajian tasawuf. Pengkajian dan penghayatan tasawuf tanpa keyakinan tidak akan menemukan kebenaran yang hendak dicarinya. Sementara psikologi agama membatasi kajian pada prinsip studi psikis belaka. Psikologi agama tidak membicarakan soal benar atau salah ajaran agama. Karenanya, kebenaran yang dicari psikologi agama bukan kebenaran teologis atau doktrin, melainkan kebenaran psikologis semata. Maka pembicaraan mengenai bagaimana manusia beriman misalnya, kajiannya hanya ditekankan pada tindakan gejala-gejala keberimanan secara psikologis semata. Begitu pula dalam hal mengapa manusia berperilaku religius dilihat hanya pada aspek motif yang mampu disentuh dan bisa diobservasi secara psikologis. Dengan mencermati uraian di atas, tampak jelas perbedaan dan sekaligus mengisyaratkan bahwa persinggungan antara keduanya tidak ditemukan secara langsung. Namun bila ditelaah keduanya lebih mendalam, ternyata ditemukan adanya keterkaitan antara kedua ilmu tersebut. Berkaitan dengan pencarian titik singgung antara tasawuf dan psikologi agama itu dapat dijelaskan dari beberapa temuan berikut ini. Pertama, tasawuf dan psikologi agama sama-sama berpijak pada kajian kejiwaan manusia. Kedua, perbedaannya hanya terletak pada metode pengkajiannya. Tasawuf lebih banyak menggunakan metode intuitif, metode nubuwah, metode ilahiyah, dan metode-metode yang berkaitan dengan qalb, dengan hati lahiriah. Sedangkan psikologi agama menggunakan metode pengkajian psikologis empirik. Tasawuf membahas bagaimana menyucikan jiwa spiritualitas manusia beragama. Psikologi agama membahas bagaimana pengaruh ajaran agama terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Tasawuf menggunakan pendekatan rasa, sementara psikologi agama menggunakan pendekatan positivisme, cara berpikir positif dan rasional empirik. Ketiga, kedudukan hubungan tasawuf dengan psikologi agama ditemukan ketika ternyata salah satu kajian psikologi di agama adalah perilaku sufi. Ini merupakan bagian penting ini. Kedudukan tasawuf dengan psikologi agama ditemukan ketika salah satu kajian psikologi agama adalah perilaku sufi. Saudara-saudara, penghayatan tasawuf pada dasarnya berkaitan erat dengan persoalan kesehatan mental. Namun demikian tidak berarti bahwa penghayatan tasawuf itu semata-mata bertujuan untuk memperoleh kesehatan mental. Alasannya, pertama, tasawuf sudah muncul jauh sebelum kelahiran ilmu kesehatan mental. Kedua, para sufi sudah berbicara tentang kesehatan mental. Sihah an-nafs, sekalipun secara esensial, isi dan maksud kesehatan mental para sufi tersebut tidak selalu sama dengan isi dan maksud kesehatan mental sebagai suatu kajian ilmu saat ini. Karena secara hakiki para sufi tersebut tidak selalu sama dengan isi dan maksud kesehatan mental sebagaimana yang dijelaskan oleh psikologi agama. Para sufi menghayati ajaran tasawuf, tujuannya adalah kecintaan ridho Allah semata. Para sufi menghayati ajaran tasawuf semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin
karena Allah dan untuk Allah. Dengan demikian, dalam Islam, persinggungan kesehatan mental dan tasawuf sudah dapat dilihat pada makna kesehatan mental itu sendiri. Ajaran kesehatan mental menurut pandangan Islam sebenarnya ajaran tasawuf itu sendiri. Kesehatan mental yang bisa diartikan sebagai terbentuknya individu yang terhindar dari gangguan dan penyakit kejiwaan dapat ditemukan dalam kehidupan kaum sufi. Ketika ajaran tasawuf dimaknai sebagai proses penyucian jiwa, maka itu dapat diidentikan dengan usaha pembentukan individu sehat mental. Kondisi sehat mental rasanya sulit diwujudkan bila jiwanya terkotori. Seseorang yang ingin memperoleh kesehatan mental, sementara dirinya banyak berlumuran dosa, maka jalan yang dapat ia tempuh adalah dengan menyucikan jiwanya, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan jiwa dari seluruh dosa dan perbuatan buruk merupakan jalan untuk memperoleh sehat mental dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persinggungan selanjutnya, kesehatan mental dan tasawuf dapat dilihat pada tujuan yang hendak dicapai keduanya. Tasawuf ingin memperoleh kebahagiaan dan ketentraman jiwa di dunia dan di akhirat. Kesehatan mental berusaha mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia. Pembicaraan kesehatan mental dan pembicaraan soal kejiwaan mencerminkan jiwa yang tersucikan. Maka jiwa suci menjadi syarat terbentuknya sehat mental. Maka orang bermoral baik adalah orang yang bermental sehat. Saudara-saudara, dengan demikian dapat kita simpulkan ilmu tasawuf dan psikologi agama dalam kajiannya pada prinsipnya mempunyai objek yang sama, namun secara metodologi terdapat perbedaan, dan kesamaan disebabkan tujuan akhir dari masing-masing ilmu ada perbedaan yang prinsip. Tasawuf sangat erat pada sumbu keyakinan dan keimanan manusia kepada Tuhannya, sedangkan psikologi agama lebih menitik beratkan pada pengaruh keyakinan dan keimanan terhadap perilaku manusia. Kedua ilmu ini sangat berpengaruh dalam melihat kesehatan mental manusia. Saudara-saudara, terlepas adanya persamaan antara psikologi agama, dalam hal ini kesehatan mental, dan ilmu tasawuf, tetapi yang jelas kedua ilmu ini apabila kita pelajari dengan seksama, setelah kesehatan mental kita bagus, lalu kita dapat mencapai penyucian jiwa untuk menemukan cinta yang hakiki, cinta yang abadi, cinta yang tidak tergantikan oleh apapun, cinta yang tidak bisa ditukarkan oleh kemewahan apapun, adalah cinta dari Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sampai ketemu pada video dan pembahasan berikutnya. Salam membaca makna dari saya, Mukhyar Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.